Apa ya? Nggak ada setiap Nggak ada. sesi. Nggak ada. Biasanya ada tematik-tematik gitu, Iya. tapi tergantung lagi tema apa. Tapi yang paling basic adalah Your Lifestyle and Lifestyle Entertainment Entertainment Station. Station. Yes, Lawrence. Aduh. Kemarin kenapa ternyata lampu lu mati? Nggak tahu gue. Lagi sering banget. Dia ada mana sih lo? Tambun. Oh, dia ada Tambun. Maka iya. Kenapa tuh? Nggak sukses banget lah daerah sini lah. Wajar lah. Wajar lah listrik mati gitu. Dude, ini langsung gue rekam ya udahan ya. Oh iya, gue sambil ngerokok nggak apa nggak sih? Nggak apa-apa. Iya bebas bro. Ya, Tenang bebas aja. ya. Tenang aja. Oh. So, jadi untuk yang lagi nonton ini, gue sama Iya sebenarnya pengen ngomongin sebuah topik tertentu. Ini ada 3 orang, nggak ada ya? Nggak ada, kita doang. Kok ini Satu ada lagi. kotak? Nggak ada ya? Ada kotak? Nggak ada ya? Di gue cuma 2. Di gue 3, tapi kotak itu. Oh udah, aman. Oke. Iya, tadi lu tuh sempat masuk 2 kali, tapi ya udahlah. Oke. Udah nggak kok. Gue sebenarnya gue nggak punya atau nggak kepikir orang lain untuk diajak ngobrol soal topik ini. Karena di luar ini lebih besar daripada, maksudnya pembicaraan soal ini tuh di luar gede banget. Di sini nggak terlalu tampaknya. Iya. Karena kemungkinan mereka lagi, kebanyakan orang Indonesia ini lagi meraba soal podcast. Makanya gue ngajak ngobrol sama orang yang udah nggak ngeraba lagi nih. Dia udah jumpalitan di podcast Iyas Lawrence. Sebelum kita nyampe ke topik itu, tell me a little bit of story about how you started into podcast. Yeah. Dan ya Magna Talks tuh sekarang lagi ngapain gitu? Halo, gue Iyas Lawrence. Lawrence asik. Nama belakang gue tuh mahal anjir. Asli bro. Lawrence, tapi tadi kemarin gue ngeliat namanya Iyas Adam tuh apa? Adam tuh nama tengah gue. Oh, Iyas Adam Lawrence. Oh, Iyas Adam Lawrence. Gue cuma punya 2 nama, punya 2 temen yang namanya Lawrence. Satu lu, satu lagi lu tahu Larry Sova nggak? Larry Sova nggak tahu gue. Ada deh, Sova dulu ada duo yang sangat brilian, terus akhirnya duonya bubar. Salah satunya ada Larry, he's a brilliant musician, one of my favorite person. Larry is shortened from Lawrence pasti. Betul. Oke. Gue nggak ada shorten atau nickname, nama gue Iyas Lawrence karena belakang gue mahal jadi nggak mungkin gue shorten lagi. Iyasnya jelek soalnya. Jarang ada orang namanya. Gue adalah host dan founder dari Magna Talks, sebuah podcast kecil di mana kita interview individu-individu berdasarkan cerita mereka atau apapun yang mereka ingin sampaikan pada saat itu. I first started podcast di 2017 sebenarnya, idenya ya. Setelah resign dari Vice Media, gue resign gara-gara almarhum bokap lagi sakit-sakitnya, cancer pada saat itu, gue cabut, tapi kelamaan di rumah gue mikir kayak, wah ini bokap gue juga, ya emang mau meninggal juga, dia juga khawatir juga kalau gue nggak ada penghasilan, kalau dia udah nggak ada gitu. Gue ngapain ya? Gue pitching waktu itu Magna Kreatif, mereka mau gue kerja untuk mereka, gue bilang enggak deh. Gue nggak bisa full time, gue harus di rumah gitu. What if gue pitching ide gitu, yaitu podcast. Singkat cerita gue datang dengan deck tulisannya Magna Talks. Sampai hari ini the deck is still alive and the podcast is going well. Wow. Gila ya. 2017 itu sedikit istilahnya a little bit ahead of the curve nggak sih? If you talk about little ahead of the curve, there was Adriana Colby. Dia kapan? I think far before me. I think 2016 mungkin. Siapa orang pertama yang lu tahu dengerin bikin podcast selain Adri? Siapa ya selain Adri ya? Waktu itu ada ibu-ibu Yakult kalau lo tahu, yaitu Marcella FP. Oh iya gue tahu Marcella FP. Iya tahu. Oh iya, dia lebih dulu juga ya? Iya, dia lebih dulu malah. Ketika gue masuk SoundCloud pada saat itu ada beberapa, cuman gue nggak tahu nama-namanya. Box to Box mulai kalau nggak salah nggak lama setelah kita, so we weren't the first, cuman mungkin kita yang pertama untuk melakukan sebuah interview. Gitu ya, karena Adri waktu itu monolog juga. Monolog, ada interview tapi nggak banyak. Iya. Dan cuman lu yang punya suaranya suara
radio broadcast quality ya. Eh, Pertama kali gue Suara ketemu sama lu, gue bilang kan, suara lu tuh bulet banget bro, suara penyiar bro. Ralf suara Tabu Bolon suara berapa dengar ya? suara lu takut. Yoi bro. Suara berapa radio Iya, bener iya. ini. Iya, iya. Nah, cita-cita gue, Nji. Lo tahu itu. Lo idola gue lo dari dulu lo. Gila lo, Panji Pragiwaksono. Nggak ada. Tapi lo malu gak sih kalau gue bilang gue dengerin lo berangkat sekolah, pulang sekolah gitu? Terus terang, gue yang banyak orang nggak tahu tentang gue ya. Gue Iya. itu kan seumur hidup itu kan kecil. Gue tuh baru tumbuh besar. Tiba-tiba waktu gue lulus SMA. Jadi dulu tuh badan gue tuh selalu lebih kecil dari rata-rata. Jadi gue itu punya cara pikir yang semua orang di depan gue tuh selalu gue pikir lebih tua daripada gue. Aneh emang gue ngerti. Gue pertama kali ngeliat lu, gue pikir lu lebih tua daripada gue. Gue kalau ketemu sama orang, cara pikir gue adalah dia orang lebih tua daripada gue. Makanya ketika lu bilang gitu tuh rasanya aneh aja gitu. Ada ya? Gue kan suka baca Spider-Man ya. Spider-Man itu, dan gue baca dari dulu kan. Spider-Man itu kan ketika pertama kali muncul, itu kan dia digambarkan youthful. Orang yang sambil nyari kerjaan. Betul. Tapi Spider-Man yang kesini-kesini, itu Spider-Man yang ngerasa dirinya tua. Selalu tuh, kalau baca Spider-Man yang lebih kekinian tuh yang anjing gue berasa tua banget nih, gitu-gitu. Iya. Lo kayak Peter Parker gitu ya berarti. Bener. Jadi orang ada Peter Pan syndrome, gue Peter Parker syndrome. Nah, benar. Nah, terus sekarang yang menarik adalah gue perhatiin, mungkin gue salah kali ya, tapi Magna Talks ini mulai serius di konten YouTube, atau udah dari dulu, kontennya menarik sih. Kalau kita lihat belakangan ini ya, ini untuk yang lagi menyaksikan video ini dan nggak ada bayangan apa-apa soal Magna Talks. Pertama-tama pembicaraan gue dengan Iyas itu salah satu wawancara paling menyenangkan yang pernah gue kerjain. Kalau nggak diburu-buru, kalau nggak diburu-buru waktu dan punya rasa penasaran yang genuine itu emang beda ya. Iya, riset gue 12 tahun. Iya bener. Habis itu secara konten Magna Talks juga menarik sekali. Obrolan-obrolannya. Nah, YouTube-nya juga menarik. Kemarin gue diajak ikutan sesuatu yang buat gue aja itu pertama kali. Cerita ya soal project itu ya. Jadi gue merasa kayaknya sekarang semua serba digital. Gue mau eksperimen satu hal, yaitu kalau zaman dulu gue inget beli vinil ya, Ji. Kan pasti yang dicari musik. Tapi kalau lo ke toko vinil di luar negeri atau bahkan di Jakarta juga, pasti ada yang nyelip 1-2 tuh punya Bill Cosby, punya Martin Lawrence, yang stand up. Lo masih nemu nggak kayak gituan di Jakarta? Gue masih nemu. Wow. Terakhir punya siapa namanya? Aduh, gue lupa lagi. Yang nadanya tinggi banget kalau ngomong gue lupa lagi. Martin. Bukan Chris Rock juga tinggi nadanya. Bukan Chris Rock, lebih tua. Gue lupa siapa. Gue nemu. Tapi anyway, gue mencoba untuk mengapresiasi stand up ataupun seni lainnya seperti musisi. Because I know you guys need the stage to promote, to perform, just respected as musicians. Jadi gue ingin mencoba live session tapi dengan stand up comedy. Gue tuh denger itu aja ngilu gitu gue ya. Karena pelawak itu kan we feed off reaction gitu. Yes. Jadi rasanya kayak aneh gitu. Kalau misalnya gue penari, gue mungkin bisa nari dan bisa trance dalam tarian gue tanpa ada yang nonton. Penyanyi pun atau orang main gitar juga dia bisa sendirian tanpa siapa-siapa. Tapi kalau ngelawak sendirian itu We'll find a way untuk tetap ada audience, tetap ada interaksi. Cuman ya, gue rasa bisa lah, Ji. Karena kan at the end of the day, stand up is also about storytelling kan? Ya betul. Jadi makanya gue juga dengar prospeknya juga merasa tertarik sih. Nah, jadi terus YouTube-nya juga bukan cuman isinya wawancara sebagaimana diasumsikan orang dengan Magna Talks ya. Jadi enggak. Jadi apa ini? Kalau setiap media kan pasti ada killer kontennya tuh. Killer konten kita adalah ya podcast kita. Cuman kita mencoba untuk eksperimen lah sana-sini. Kita bikin cabang musik, kita bikin hopefully tahun ini ada makanan, ada dokumenter. Jadi we'll try everything in between. Kalau bisa diduitin kenapa enggak sih, Ji? Gitu lah. Termasuk yang konsepnya sebenarnya mirip radio show ya. Kemarin itu kelas
Kelas puber. Iya, kelas kelas puber. puber gitu. Itu Iya. sangat mengingatkan radio show pada zaman radio show lagi gede-gedenya di semua Iya, radio di Indonesia bahkan. bener. Drama radio yang dulu dikangenin orang. Gila, lo bisa skit siapa ya dulu ya? Komeng kali ya, atau siapa ya? Gue lupa. Bisa skit Wah, bro, 15. Enggak ya? enggak banyak banget sih. Gua Banyak kan? pertama kali gue dengerin radio show itu adalah Saur Sepuh. Itu di radio Oke. zaman gue kecil banget. Tapi abis itu Radio Play juga sering dimainin sama Warkop, sering dimainin sama Sersan Prambors. Oh, banyak banget. Dan itu setengah jam baru cut, iya nggak sih? Iya benar. Lama loh itu. Panjang itu. Panjang. Sekarang lo bacain berita aja nggak boleh kemana-mana. Kayak 2 menit, 3 menit, cut. Betul. Jadi orang kangen sih. Dan hopefully kemarin gue bilang sukses-sukses banget sih. Enggak ya. Karena killer konten kita pada akhirnya memang podcast kita. Cuman ya it's a nice try buat kita dan bikin sesuatu yang baru aja sih. Iya, kadang-kadang kita juga nggak tahu ini membawa kemana sih. Iya. Satu buah produk ini ketika kita kerjain gitu. Benar. Iya. Nah, jadi dengan prolog ini orang jadi ada bayangan kan, Iyas, Lawrence, Magna Talks, podcastnya seperti apa. Nah, di dunia podcast, terutama di Amerika Serikat, itu lagi geger. Yeah. Karena Joe Rogan dikontrak sama Spotify. Ya. Dengan nilai yang tidak diumumkan, tapi orang udah mulai ngomong-ngomongin nilainya sekian. Oke. Kita nggak akan bahas karena selamanya kita jadikan asumsi aja itu angka itu. Yeah. Tapi maksud gue, sebenarnya kabar pertama gue dengar Spotify itu akuisisi content creator itu The Ringer. Yes. Itu yang pertama, benar nggak? I think they tried. I think they tried. Karena di Indonesia nggak familiar sih sama The Ringer ya. Nggak familiar. Cuman I think mereka ujung-ujungnya bikin platform sendiri, bukan? Iya. I think This American Life mereka ujung-ujung bikin sendiri ya. Oh, nggak jadi di akuisisi Spotify? Gue lupa. Jadi gue lupa kasusnya gimana. Pokoknya mereka bikin, kemudian The Serial juga masuk ke This American Life, ke satu platform mereka yang mereka bikin, instead of joining platform dengan Spotify ataupun Apple Podcast atau tempat lain gitu. Karena mungkin mereka melihat, kayaknya gue lebih cuan kalau gue bikin platformnya deh, daripada gue masuk ke sana. Ya lo lebih cuan bikin liganya daripada jadi timnya kan. Jadi I think the case is like that. Tapi ketika lo digiurkan oleh angka yang mungkin orang-orang asumsi di $100 juta seperti Joe Rogan, itu ya I would take it. Wouldn't you take it? You know what I mean? Iya. Apalagi Joe Rogan itu kan dia ngelakukan banyak hal ya. Maksudnya dia juga host. Joe Rogan tuh yang ngikutin Deddy Corbuzier kan? Orang gila. Gue cabut ya, Ji. Percuma, bro. Deddy Corbuzier pesulap, bro. Deddy Corbuzier bisa menemukan lu dimanapun, bro. Dia bisa, tiba-tiba di samping lu dengan bicep di sebelah sini. Gue pengen datang sama Deddy Corbuzier deh. Ya gampang, nanti gue kenalin kalau lo mau. Gue pengen nanya itu. Lo tahu ada orang namanya Joe Rogan gak sih? Gitu aja. Tahu lah dia. Tahu dia kayaknya ngikutin konten lo deh. Gue pengen gituin. Lu ngomong kayak gitu juga, tapi ngomongin The Rock. Lu kenal The Rock nggak? The Rock tuh mirip banget sama lu loh. Udah gitu sama-sama pakai Under Armour juga lah gitu mereka berdua sama-sama botak. Jarang loh orang mengidolakan sesuatu sampai di endorse sama company yang sama. Itu salut loh gue. Salut. Abis itu Deddy Corbuzier kan ini ya, maksud gue dia kan larger than life personality. Ya kan? Dia kan larger than life personality. Dia cuman menciut ketika akhirnya pertama kali ketemu sama The Rock. Iya, benar. Akhirnya ketemu tuh. And then ketika lu ngelihat Deddy Corbuzier sama The Rock, baru kita ngeliat Deddy Corbuzier tuh manusia di situ tuh waktu dia ketemu The Rock. The Rock juga ngeliat Deddy, gede nih orang nih. Lu perhatiin The Rock-nya deh kayak, ini orang kayak, what is he, mini me of me? Tungguin aja ntar Deddy sayang Deddy Corbuzier masuk Islam. Kalau enggak dia udah bikin brand tequila juga tuh kayak The Rock. Teremana dia bikin. Iya benar. Deddy Corbuzier bikin Terajana. Nah, si Joe Rogan terkenal sekali dari dulu. Jadi untuk yang belum familiar sama Joe Rogan itu adalah podcaster. Oke, Joe Rogan itu podcaster yang sudah dari lama gue cek di Spotify nggak pernah ada.
Untung gue YouTube Premium, jadi gue bisa lari dengan mainin dia di YouTube, gue close, gue bisa Masih dengerin ada. tuh. Joe Rogan kalau bikin wawancara 2 jam, 2,5 jam, 3 jam, dan Joe Rogan ini itu dari tahun berapa ya? asli. Lama Dan loh dia. dia pernah ngaku pertama kali inspirasinya dari Tom Green. Ada lagi komedian yang pernah ngundang dia, terus dia bilang di tempatnya Tom Green, ini asik banget kayak gini ya. Iya, gini kita nggak korporat lah gitu. Nah, nggak korporat lah, itu sesuatu yang jadi catchphrase-nya Joe Rogan untuk waktu yang sangat lama. Joe Rogan tuh wawancara dari Lawrence Lessig, Lawrence Lessig, terus Neil deGrasse Tyson, sampai Lennox Lewis, Russell Peters, semuanya. Benar. Nah, jadi sampai kemarin siapa namanya, Tony Stark, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, salah satu interview paling menyenangkan lah kalau sama Joe Rogan, karena bahkan Bernie Sanders pun juga menyenangkan ketika sama dia. Tapi poin gue, dia nih prominent banget. Kalau gue nggak salah, dia di YouTube 8 jutaan ya. Gue nggak tahu deh, Gue juga lupa. Dan yang aneh ya, kadang-kadang ini gue tanya sama lu. Yes, kadang-kadang kan kalau kita wawancara orang, kalau orangnya nggak terlalu terkenal, yang dengerin nggak terlalu banyak. Iya. Dibandingkan ketika kita sampai terkenal. Joe Rogan tuh siapapun, nggak kenal, tetap 1 jutaan juga nyentuhnya. Itu menarik sekali. Karena self-branding dia kuat banget, bukan dari podcast dia tapi. Dari UFC, dari platform dia yang lain. Ya, stand up comedian juga kan. Jadi stand up comedian juga gitu. Sama, kalau kita balik lagi ke Deddy Corbuzier ya sama kayak dia gitu. No matter dia mau ngundangnya siapa di acara itu, bintang tamunya atau the star of the show akan terus menjadi Joe Rogan. Sama kayak Najwa Shihab, mau lo ngundang Jokowi, lo juga, Najwa Shihab is still the star of the show. Because her questions are just straight on. Begitu pula Joe Rogan, begitu pula if we go back, Larry King juga begitu. So I think that's why he's, bisa ditonton meskipun kita nggak kenal gitu. Iya, dan itu menghasilkan begitu banyak pendengar lah untuk podcastnya dia. Begitu besar sampai akhirnya dia diakuisisi. Semua orang ngasih selamat sama dia. Tapi ada orang yang bilang dia sell out. Tapi dia bilang, hello people, gue akan eksklusif ada di Spotify. Terus dia bilang, gue nggak sell out kok. Ini semua tetap gue, nggak ada yang ngatur gue. Tapi dia bilang juga, gradually hilang dari YouTube. Bener atau nggak? Dia bilang gitu kan? Dia bilang at some point later. Dia bilang, not now. At some point later, kemungkinan kita menghilang dari YouTube. Tapi ada punchline di situ bahwa apakah YouTube akan ada visualnya nanti. Spotify akan ada visualnya nanti. So, I have no idea. Karena, if I can be honest with you, kemarin juga gue announce gitu, kalau gue eksklusif di Spotify. Selamat! Selamat! Status gue sama Joe Rogan, misalnya ya. Misalnya, angka jauh. Gue penelpon Spotify kemarin kayak, gue mau di interview Panji nih, gue ada yang harus gue gak bahas gak? Banyak. Tapi ya, yes aja, bocor aja gitu. Tapi anyway, jadi maksud gue ketika gue sign pun atau in a way, you're being treated as you should be, not should be, cuman there's an opportunity untuk lo menjadi eksklusif. Bukan kata eksklusifnya yang kita cari sih, Ji. Lebih ke, kita bisa dihargai banget nih ternyata sama platformnya. I see where this industry is going. There's trust. That's a bigger thing here. Bahwa ada potensi di platform podcast sendiri. Terutama buat negara ini. Gue nonton, gue lupa ini Business Insider atau Forbes atau Fortune, gue nggak ingat. Tapi emang udah bukan, tadinya gue pikir udah bukan rahasia ya, bahwa Spotify mau punya layanan video. Itu gue nonton gitu. Makanya ketika dia bilang, si Joe Rogan bilang, gue akan pindahin dan lama-lama nggak akan ada di YouTube, gue berpikir, anjir, bahkan visualnya nih kayaknya kejadian pindah di Spotify, makanya duitnya luar biasa. Nah, tuh. Gila ya tapi ya. Gila, men.
Kalau asumsinya adalah 100 juta dolar, berarti itu adalah 23 miliar kan? Wow. Itu 100 kali lipat, Yenji ya. Premier League ada di TVRI. Bisa nyangkut ke sana, yes, Lawrence brilian sekali. Gila ya, lumayan gitu. Untuk podcast satu orang. Untuk podcast satu orang, if the numbers are right. Yeah. So it's crazy. The point here is not that how Joe Rogan is making a lot of money or many podcasters are making a living out of this. No, tapi you see bahwa media baru berkembangnya cepat banget. Asli. Ketika it wouldn't make sense if this was to happen to radio, let's say. Radio berkembangnya lama banget gitu. Untuk ada brand bisa, gue mau Adlibs dong, itu kan lama. Betul. Tapi ini at what, 3 years? Nah, ini membawa gue ke pertanyaan selanjutnya. Untuk waktu yang cukup banyak, orang berpikir ini sebenarnya monetisasi dari bikin podcast ini apa? Karena gue pakai Anchor, ya. Dan gue tahu Anchor juga diakuisisi sama Spotify. Gila ya? Yoi. Dan sebenarnya kan alasan kenapa Spotify akuisisi Anchor, akuisisi content creator, karena jelas Spotify ini memulai dirinya jadi tempat orang dengerin lagu, dia bergeser jadi platform audio, regardless, ya kan? Jadi enaknya podcast adalah prosesnya lebih cepat untuk menghasilkan konten, untuk didengerin lebih banyak orang. Masuk akal dong? Oke, kita paham. Nah, tapi gue pakai Anchor, terus gue mau coba monetisasi, kan dia bilang gitu tuh. Kalau ada money ya? Iya, ada money nih. Kalau lu bikin adlib tentang lu pakai Anchor berapa detik, abis itu lu klik logo duitnya nyala, lu bisa dapat duit. Gue udah ngelakuin nih, bro. Udah mentok ke limitnya nih. Bentar lagi katanya ditransfer. Terus gue ngecek gimana cara transfernya ya. Ternyata dari banknya dia gue harus ada apa yang ternyata nggak bisa di Indonesia. Duit gue nyangkut di Anchor. Nah, kan terus orang mulai mikir, oh monetisasinya mungkin dari built-in, yang mana udah mulai terjadi juga untuk beberapa. Tapi ngelihat Spotify mengakuisisi content creator atau podcaster, orang mikir, is this the way out? This is like ada startup yang kemudian dapat venture kapitalis gitu, dapat suntikan dana gitu. Dan untuk banyak startup, ini way out-nya juga untuk beberapa orang. Is this it? It's not. Gee, you're fishing me out here. I usually do that job. You could make a living out of that. That's what I'm going to say. Okay, so gue tapi gini, you can make a living out of YouTube. I'm asking you a question. Can you make a living out of YouTube? Yeah. Feeding your kids. For real. Feeding your kids. Yes. With the amount of subscriber I have right now, even gue nggak nyampe 1 juta, tapi gue bisa. Yes. Lo bisa. Iya. Tapi lo penghasilan paling tinggi dari monetization bukan? Oh enggak, penghasilan gue? Enggak. Dari stand up. That's the thing. For me, ketika kita misalnya diakuisisi atau mungkin adlibs dari Anchor gitu, you can have money from that. Tapi depending who you are. If I start making YouTube right now, I wouldn't make a living like Raffi Ahmad. Raffi Ahmad could totally make a living out of his YouTube money gitu. Dari what I'm trying to say is dari podcast ini you can, tapi standar orang beda-beda. Yang gue make a living malah setelah gue punya podcast, gue lebih dikenal, gue bisa talk show sana sini, gue bisa iklan sana sini. That's where the real money is. So it's then again bukan cuma dari satu sisi di mana that's where you can get it. Ya, understand. Jadi kayak untuk atlet basket adalah platformnya, tapi dia duit lebih besar dari endorsement. Betul. Jordan duitnya dia dari Wheaties, dari Gatorade, dari Nike lebih gede daripada bahkan rapper. Jay-Z duitnya banyak dari album, tapi lebih banyak lagi dari endorsement dan dari bisnis. Jadi itu maksud lu gitu kan? Betul. Ya. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak tahu gue benar atau salah. Tapi kalau Spotify udah melakukan ini, udah mulai mengakuisisi podcaster, dia hanya akan memancing pesaingnya untuk melakukan hal serupa. Yang berarti, nah gue nggak tahu nih pesaingnya siapa. Pesaingnya sih
Ngomong-ngomong, ini gue nggak di endorse siapa-siapa ya guys yang nonton ya. Kalau Iyas kan bersama dengan Spotify, saya kan masih bebas. Jadi gue bisa bilang bahwa saat ini di kepala gue pesaingnya Spotify ya cuman Apple Podcast sama Google Podcast. Kita nggak tahu nih yang mana yang mau duluan melakukan apa yang mereka lakukan. Dari sisi content creator, ya udah ini permainannya udah mulai kayak Netflix nih. Stand up comedian bisa punya pilihan. Gue mau naruh special gue di Amazon, gue mau naruh special gue di Amazon Prime sama di Netflix misalnya, atau di yang lain, itu pilihan mereka-mereka. So, jadi kelihatannya ini akan jadi jalannya podcaster mungkin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau nggak boleh jawab, nggak apa-apa ya, Yas? Iya. Kalau nggak boleh jawab, nggak apa-apa. Spotify itu, karena lu bukan satu-satunya yang diakuisisi kan, gue mau nyebut yang lain nih. Iya, silakan. Ada Podcast Mas juga, setahu gue. Iya. Terus yang lain cuma desas-desus, jadi gue nggak berani nyebut, takut salah juga. Tapi ketika Spotify itu akuisisi, itu bayar putus di depan atau lu gue gaji per bulan? Nggak boleh ya? Ya udah. Kalau nggak boleh gue mundur. Kalau nggak boleh, enggak. Gue nggak suka ketika gue ada di posisi wartawan, ketika gue bertanya, narasumber gue memilih untuk gue nggak mau menjawab itu. Karena buat gue itu disrespectful. Kayak gue udah mancing nih, lo nggak mau ngambil, itu lo tai sih. Gue udah coba sehalus mungkin. Jadi, nggak, tapi nggak apa-apa bro. Maksud gue kan, paham. I don't know the boundaries here. I know. But, fuck you. Gini, gue mencoba diri gue seprofesional mungkin kali ya. PR gue ya. Nah, it's okay bro. Ya, ketika diambil oleh satu platform, there is obviously a contract. Dan di kontrak, di setiap kontrak yang ada pasti angka dan durasi. As in, how long do you want this contract to be? Cairnya itu adalah ya tergantung pilihan orang-orang yang berada di platformnya ataupun yang podcasternya. So it varies, I think. Ya. Gitu. Berarti menarik sekali. Nah, kekhawatiran orang, balik lagi ke Joe Rogan, kekhawatiran orang sama Joe Rogan yang kemudian diakuisisi sama Spotify, mereka takut Joe Rogan jadi berubah cara mereka melakukan bisnis. Karena dengan segala hormat Spotify, saya mohon maaf nih ngomong seperti ini sebelumnya. Tapi gue juga, karena kan gue kan lagi motor ya, bro, gue kan mau promo kan. Iya. Dan sebelum Spotify ada dalam pembicaraan ini, kan gue udah dari dulu keliling-keliling datengin content creator gitu. Sebelum orang datang ke kanal YouTube orang untuk promo, gue udah kayak gitu duluan dari tahun 2016 kayaknya, 2015 kayaknya. Nah, gue sekarang mau ngelakuin ini untuk salah satu content creator. Tapi ketika saya datang ke dia, ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Nah, ini yang membingungkan. Lah, ini Iyas diem? Ini dia nge-hang atau bagaimana nih? Gue dapat jawaban dari Iyas, tau nggak kenapa? Mati lampu. Tolong dibantu dong nih, uang Spotify diturunin nih, belum bayar token listrik, kasihan banget nih Tambun, masyarakat Tambun. Iyas is connecting to audio. Oke, mari kita nantikan. Nah, bro, kalau orang mau punya rumah, nih, saran jangan di daerah Tambun deh. Yes, gini aja ya. Ini kita stop dulu aja. Nanti lampunya nyala, lo kabarin gue. Kerang teler. Ya udah. Ini gue matiin dulu. Nanti kita akan sambungin lagi ketika listrik lo udah nyala ya. Oke, kita akan kembali di part kedua. Ini kayak iklan aja nih. Oke, thank you. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah, lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010.
gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gue yang lo lihat, semua pertunjukan yang gue bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi. Dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi pelawak pertama di sana. Dan gue minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar. Waktu kita mulai kan lu kan gini kan, gue mau bilang ini listrik di rumah lu udah nyala tapi settingannya kayak lagi mati lampu, mati lampu bener. Mati lampu beneran deh, gila ya. Gue background belakang gue hitam karena gelapin. Iya, karena kalau dibuka ini backgroundnya kayak wallpapernya kayak om-om gitu ya kan. Wah, karena gue tahu nih firasat gue lama nih kita di rumah nih. Gue tuh sebenarnya tuh tadi kita udah kenapa? Tadi pas setelah kita ngobrol, gue langsung penasaran. Tadi The Ringer kan. Tadi kita ngebahas, ternyata benar mereka di Spotify. Oh benar ya? Rumornya, you know how much it was the deal? How much? $198 million. Ih, gila ya. Rumornya ya. Iya. Jadi bikin penasaran ya, spending Spotify di Indonesia ada cap-nya nggak nih? Jangan-jangan nggak ada. Karena gue lihat-lihat yang diakuisisi banyak bener, bro. Iya, banyak banget. Cuman tadi kita ngebahas sampai mana ya? Nah, tadi tuh sebenarnya kita lagi ngomong ini. Arah pertanyaan gue tuh nanti ke lu adalah, apakah lu nggak khawatir diakuisisi sama Spotify membuat ruang gerak lu jadi nggak seleluasa biasanya? Apakah ini adalah kompensasi yang lu bersedia untuk ambil? Karena kayak tadi gue sempat cerita bahwa gue lagi mau promo nih ke podcast Mas. Terus namanya orang promo kan, kalau misalkan gue ngisi di konten lu mau nggak ngisi di konten gue gitu kan? Gue cara pandang YouTuber aja kan gitu kan, collab kan gitu. Tapi ternyata mereka bilang tidak memungkinkan untuk itu. Mereka nggak boleh nongol di podcast orang lain yang nggak dalam afiliasi Spotify. Nah, toh gue juga akhirnya nggak apa-apa, itu kan sebenarnya gue tawarin. Tapi kan seandainya Spotify tidak ada, mungkin mereka akan, ya udah nggak apa-apa, ayo kita santai-santai aja gitu. Jadi kan ada yang berubah gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue pinter-pinternya konten kreator ya. Kalau gue in this case, gue nggak ngeluarin podcast gue di platform lain. Tapi kan bukan berarti gue bisa bikin konten lain. Dalam arti yang stand up lo nanti misalnya. Itu kan bisa beda genre lah di channel gue yang lain. Jadi nggak membatasi di situ sih. Yang membatasi adalah mungkin outputnya. Ada yang tim SoundCloud, ada yang tim Apple Podcast, ada yang tim Google Podcast gitu. Jadi mentoknya di situ doang sih. SoundCloud is still in the picture? Surprisingly, they came up to us a few weeks ago asking whether, are you still on this or not gitu. Jadi I have no idea what's happening to them. Cuman kayak gue kayak mau ngasih tau, man, look at what happened to Snapchat. kayak take it easy. Cuma ya susah juga sih. I think they're still happening. Oke, so ini kan makin lama akan makin banyak nih content creator yang diajak gabung sama Spotify, dan itu membuat gairah pelaku podcast jadi menggeliat. Orang-orang mungkin akan bikin podcast dengan
duit Eh, di ujung. Iya, tujuannya ke Eh, situ. Betul, dan jadi beda ya, maksud gue ketika lu, Adri, dan yang lain yang ngelakuin ini, mereka nggak berpikir soal ini. Enggak. Sama kayak di stand up comedy waktu tahun pertama, tahun kedua, kami cuma senang menjadi stand up comedy dan nongkrong bareng. Sekarang ada banyak anak-anak yang pengen masuk TV dan ngelihat duitnya gitu. Nah, biasanya kalau udah mulai duit main, habis Iya. itu orang-orang mulai ngambil jalan pintas untuk dapat duit cepat. Iya. Yang terjadi di YouTube, semoga YouTuber tidak marah sama saya, karena kadang-kadang YouTuber juga suka marah sama saya kalau ngomongin YouTube. Yang terjadi adalah ada influx orang ke YouTube, kemudian melakukan apapun yang mereka bisa untuk AdSense, dan hasilnya tuh yang konten-konten yang dianggap sama orang-orang tuh, ya ini mah jadi nyampah, kolamnya jadi nggak enak. Iya. Lu khawatir itu akan terjadi nggak? Duit mengalahkan idealisme ya. Nah, Gue khawatir sejujurnya, tapi gue ternyata enggak. Untungnya setelah udah sekian lama, otak gue nggak kebawa ke situ sih. Kalau gue secara pribadi, karena ternyata gue inget bukan passion ya, jijik sih gue ngomong passion. Gue inget visi gue dari awal, yaitu ya gue bisa ngobrol sama orang-orang baru. Duit ya udahlah tambahan aja. Toh di otak gue income utama gue bukan dari podcast. Memang benar dari podcast, cuman bukan literally from when I talk to an individual. Gue datang dari income-nya dari acara-acara offline dari podcast tersebut, penampilan ketika talk show apa segala macam. So itu yang menurut gue bisa mematikan konten gue. The only thing is when I'm bored. Ketika gue udah bosen dengan apa yang gue lakuin, udah itu baru fucked up. Tapi so far kalau duit, belum sih. Yeah. Kalau orang lain mungkin kepikiran untuk, kayaknya ini nih, cara gue dapetin duit. Masih lama sih. Yeah. Karena kita belum sebisa dimonetize kayak YouTube. Yeah. Belum, lo gak bisa main bikin podcast tiba-tiba langsung ada iklan. It took me 2 years to have the first ad. And sekarang sih jauh lebih cepat harusnya ya, karena banyak yang udah percaya. Cuman itu sih cara gue untuk gue inget visi gue di awal gitu. Cheesy-cheesy-nya. Gue inget kok di yang tadi gue sempat bahas, gue nonton, nggak tahu Business Insider atau Fortune atau Forbes yang ngomongin soal Spotify akan ada video. Dibahas di situ juga bahwa Spotify akan ada kayak iklan kayak YouTube katanya, tapi bentuknya seperti apa gue juga nggak tahu, tapi bakal ada selipan iklan. Jadi mungkin kayak kita kalau misalkan kita dengerin Spotify yang nggak premium, yang tidak premium kan ada iklan ada iklan tuh, mungkin akan kayak gitu kali. Gue nggak ngerti gimana algoritmanya, tapi katanya itu akan terjadi. Dan kalau itu ada tanpa harus diakuisisi sama Spotify, orang juga udah bisa bahagia sih. Bener, there's nothing new under the sun anymore juga. Pasti ya kurang lebih sama YouTube, kurang lebih sama platform lain yang udah menghasilkan melalui iklan. Dan yang menarik dari yang diakuisisi sama Spotify sejauh ini yang gue lihat, justru sebenarnya orang-orang yang punya idealisme, kalau dipikir-pikir ya. Kan orang kan ada banyak penyiar yang pindah ke radio karena mereka ingin menjadi diri sendiri di radio dan lepas dari halangan-halangan radio. Kan banyak tuh. Iya, banyak. Termasuk Lo kalau lihat top 5 juga isinya penyiar semua kan? Betul. Penyiar dari berbagai macam radio, betul sekali. Jadi kelihatannya justru ketika orang-orang ini keluar dari korporasi radio, terus mereka menjadi dirinya sendiri, dan mereka dapat audience karena idealisme mereka, justru mereka kemudian diakuisisi sama Spotify yang tampaknya mengakuisisi orang karena karakter gitu. Betul. Jadi, tentu angka pendengar penting untuk Spotify, tapi to have that character in a podcast, I think is important, dan moga-moga ini yang ngejagain kolamnya tetap asik aja, orang muncul dengan warna masing-masing. Yang bisa membahayakan, nggak tahu ya, podcast menurut gue adalah karena freedom of speech itu sendiri malah. Gue yang the worst case scenario that I frighten is that semua orang bikin podcast kemudian memberikan saran. Gue nggak pernah ngasih saran di podcast gue nggak pernah ngasih advice karena gue bukan expert di bidang tersebut. If everyone started thinking that this is a media where I could talk shit, I could give people advice, that could be dangerous. Nggak kayak TV yang ada KPI untuk kayak, lo harus jadi expert untuk gini. Nggak kayak YouTube yang banyak netizennya bisa langsung komen gitu. This is a platform where this is literally the freedom of speech. Ya, tapi itu yang udah terjadi di Amerika kan? Itu yang udah terjadi di Amerika. Makanya sekarang yang gue suka adalah Spotify mengakuisisi yang memiliki karakter, bukan yang memiliki opini.
besar, ngerti nggak? Bukan yang kayak lo harus gini, lo harus gitu gitu. Hmm. I don't know. Kalau di YouTube sekarang yang menghalang orang untuk beropini siapa? Orang-orang Netizen. yang netizen kan? Iya, Iya kan? netizen. Tapi ya Karena orang kayak Dedi, I wouldn't be surprised kalau tiba-tiba Spotify ngubungin Dedi. I wouldn't, because Iya. he has the mass, he has Iya. the people. Iya, tapi seperti yang kita tahu kan Dedi tipe orang yang highly opinionated gitu. Iya. Dia tipe orang kayak gitu. Dan menariknya Dedi, gue sebenarnya pengen bikin konten sama Dedi soal ini. Gue tuh pengen nanya sama Dedi itu ada pertimbangan nggak sih ketika dia milih narsum? Karena belakangan ini orang rada mulai bersuara, nih Dedi kok ngasih platform ini untuk siapa aja ya gitu. Iya. Jadi kan ada dua kemungkinan nih, antara Dedi itu merasa platform gue untuk siapapun dan penonton gue suruh mikir sendiri, atau ada cara pandang yang oke, gue akan sortir platform ini supaya yang keluar tuh udah terkurasi gitu. Kan ada dua pilihan seperti itu. Nah saat ini kelihatannya yang pertama kan. Iya. Makanya gue penasaran pengen nanya sama Dedi. He knows what he's doing. Cuman he's making, nggak tahu ya. Ini opini gue dan mungkin Dedi juga nggak suka ketika ini keluar dan gue bilang ini. Cuman at some point I think to myself, I think Dedi is making some stupid people famous. Tapi lu harus ingat bro, Dedi ini by heart ya. Yes, I agree. Yang dia lakukan secara umum seumur hidup itu lebih banyak main illusion. Yeah. So imagine a person all his life his head is in sleight of hands. You understand, right? Yeah. Jadi it's not always as it seems dengan Deddy Corbuzier. Jadi di satu sisi kita ngerasa ini orang kok kayaknya making stupid people famous, tapi sleight of hands-nya kita nggak tahu gitu kan. Iya. Memang orang ini agak-agak aneh juga. He's such a character. Yeah, he is such a character. Nah, kalau misalkan kita percaya bahwa podcast itu adalah tempat orang, karena kan keindahan podcast adalah it's egaliter menurut gue. Semua orang bisa mulai. Benar. Podcast itu sangat egaliter. Semua orang bisa mulai. Orang nggak harus ngelamar ke radio. Semua orang bisa ngomongin apapun yang mereka mau. Dan akhirnya kualitas berbicara sendiri gitu kan. Makanya kalau nggak salah Gofar yang bilang bahwa penyiar-penyiar ketika pindah ke podcast jadinya paling banyak yang dengerin. Kemungkinan besar karena mereka udah dilatih dasar-dasar broadcast juga. Jadi di kepala mereka tuh ada theater of mind bahwa gue tuh ada yang dengerin. Sementara orang lain kan, gue ngoceh aja lah gitu. Iya. Karena banyak loh podcaster yang kalau kita denger, ini maksudnya yang awam ya maksud gue ya. Iya. Podcaster yang kalau kita denger tuh kayak dia lagi ngomong diri sendiri ketimbang lagi ngomong sama orang. Dan menurut gue itu krusial. Gue pernah bilang gini, ketika lo bikin podcast, kan banyak nih ketika gue seminar terus kayak di sini ada yang punya podcast, ada gimana cara punya pendengar kak? Kita nggak punya pendengar, gimana ya? Gue mikir inspirasi lo siapa? Ketika inspirasi lo misalnya Rapot atau BKR Brothers, satu tongkrongan bercanda, ciri khas mereka, lo keluarin, atau misalnya Unfaedah gitu, yang Gofar dan kawan-kawan. Lo inspirasi mereka, lo berharap selucu mereka, berharap orang-orang dengerin kayak mereka. Pertanyaan gue satu, lo siapa? They know what they're doing. Dan behind those conversations aren't regular conversations. Ada flow-nya. Ada teorinya. Itu didapetin di mana? Di radio. Di mana lo tahu di sini adalah top of the hour, kemudian lo ini. And it's way more than that. It's easy to make a podcast, it's hard to maintain one. Ya, betul. Itu sih. Dan juga butuh disiplin ya, karena ya seperti semua hal di dunia, mungkin kelihatan gampang di mata awam, tapi ketika dicemplungin ternyata nggak sesederhana itu. Iya. Dibutuhin kayak semacam dedikasi. Salah satu podcast yang paling sering gue dengar, itu namanya Marketing School, dari Neil Patel sama Eric Siu. Oke. Mereka ini marketer gitu, masing-masing punya marketing agency gitulah. Mereka setiap hari nonstop udah kayak orang gila. Kadang-kadang lu denger salah satunya flu, jadi bindeng, kedengeran, bener-bener kedengeran. Nah, si Marketing School ini bener-bener tips praktis marketing sih, bener-bener praktikal. Jadi mereka topiknya hari ini adalah ini dan banyak banget. Habis itu
satu podcast kayaknya cuman 15 menit tops. Tapi karena mungkin mereka setiap hari ngerjain. Tapi gue mikirin kadang-kadang, buset ini orang yang satu flu, yang satu dua-duanya flu, yang satu lagi di tempat studio tempat mereka kerja, yang satu lagi ada conference sebenarnya di San Antonio gitu misalnya. Jadi mereka telepon, tapi tetap jalan bro. Artinya apa? Maksud gue, yang orang lupa, ya kalau misalkan lo mau bikin podcast untuk menyuarakan opini lu nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan lu mulai berpikir lu mau serius, ya seperti semua hal di dunia, ada disiplinnya, ada belajarnya untuk jadi lebih baik gitu. Benar. Just because it sounds easy, it doesn't mean it's easy. I mean, cliche is cliche for a reason. Cuman semua hal tuh kayak bikin anak nggak sih? Bikinnya gampang, ngurusinnya susah. So, ya betul. It's the case, gue ngeliatnya. Iya. Kita sebenarnya udah mulai dekat di ujung nih, tapi gue mau ngelempar satu isu, pengen tahu aja pendapat lo. Lu tahu gila nggak? Nih Panji nih. Lo enggak. Lu tahu nggak bahwa ada anggapan yang bersirkulasi bahwa Raditya Dika dan Deddy Corbuzier merusak podcast. Lo bertanya ke gue, ada nggak anggapan kayak gitu dari luar? Gue menanya pendapat lo seperti apa. Karena anggapannya kan gini. Anggapannya kan adalah, ini sebenarnya banyak ya yang ngomong gini. Salah satunya sebenarnya Pangeran Siahaan, temen gue juga. Yang dia bilang, itu Deddy Corbuzier sama Raditya Dika nggak gitu, podcast itu sebenarnya audio. Tapi kan di sisi lain, orang yang dibilang The Godfather of Radio yang baru, podcast, The Godfather of Podcast yang habis diakuisisi sama Spotify aja, untuk waktu yang cukup lama adanya di YouTube doang gitu. Iya. Nah, lu menurut lu gimana? I think that's totally bullshit. I think the fact is, ketika podcast awal dimulai 2001 buat iPod, Apple made podcast. Why did they make podcast? Was because untuk orang-orang tahu cara benerin iPod mereka tanpa harus connect ke internet. Gue baru tahu ini, bro. Jadi itu alasannya kenapa dibikin podcast di dalam iPod secara otomatis dari pabriknya. And then that was what? That was 19 years ago. In 15 years, there was nothing. Nobody heard of it. Nobody could give a damn about a podcast. But the last 2 years, everybody was talking about it. It was first made to fix something. Terus orang melihat potensi, kayaknya ini bisa deh buat ngobrolin sesuatu instead of to fix something. Keluarlah dari situ. I think this could be an interview. Keluarlah, kayaknya kayak buat tongkrongan seru deh. Jadi terus di-develop sampai akhirnya kayak you don't know what's happening next gitu. Podcast kalau lu pikir-pikir, interview itu bukan podcast, interview, it's a talk show. It's not a podcast. Tapi ya, it's it develops. Jadi gue gak bisa bilang Deddy, Raditya Dika yang harusnya di YouTube terus tiba-tiba ke podcast, mereka merusak. Enggak sama sekali. Because anything could be a podcast right now. Kalau lihat di chart podcast Spotify, sekarang bahkan ada yang nulis podcast mereka, judulnya tahu apa, Ji? Apa? Lagu-lagu yang gak ada di Spotify. Kan anjing. Hah? Itu lagu. Isinya apa itu? Itu lagu, isinya lagu-lagu yang gak ada di Spotify. Lah, aneh bener ya? Aneh banget ya? Oh iya? Iya. Wow. Jadi gue mikirnya kayak, I can't define what is a podcast anymore. Sebentar, di Anchor ada hostnya atau cuma musik doang? Nggak ada, musik doang. Ya ampun, gokil. Salah satu podcast paling tinggi, dia di urutan ke-5, untuk cukup lama berada di chart tersebut. Tahu nggak siapa? Nggak tahu gue. Indonesian Idol. Hah? Yang nyanyiin lagu-lagu yang dinyanyiin Indonesian Idol ditaruh di Spotify. Kok tapi mereka nggak bisa masukin secara lagu karena ada haknya apa segala macam. Mereka masukin secara podcast karena podcast gratis, karena gampang uploadnya, karena nggak ada iklan. Oh, wow. So I can't define what is a podcast anymore. I don't know what the regulations are. Nah, itu lagu aja bisa masuk ke Spotify, bisa masuk ke ranah podcast, apalagi orang yang emang ngobrol di YouTube. So, I don't think they ruined it. They just added, perspective, a new layer of it. Iya, itu sih. So, okay. But at the end of the day, people are still enjoying natural quality conversations. Yeah. That's what a podcast to me is. Ya.
Gue inget banget, gue datang dari radio yang era-era ketika penyiar yang ngobrol tuh dibiarin aja sampai obrolannya emang harus selesai. Benar. Gue rasa salah satu yang membuat podcast, karena salah satu yang bikin podcast itu laku adalah karena mereka rindu sama penyiar ngomong. Gue tuh Setuju. diundang sama radio beberapa, diminta untuk ngasih masukan gimana caranya kita bisa ngehidupin ini lagi. Terus gue bilang, lu narik karakter keluar dari radio soalnya. Nggak ada karakter di radio gitu. Dulu orang jadi seseorang karena karakternya dibiarin hidup di radio. Benar. Terus karena lu punya aturan 1 menit mesti lagu dan segala macamnya, orang nggak punya ruang untuk jadi diri sendiri. Akhirnya cara jalan pintas lu adalah lu ngambil yang udah bintang. Sehingga 1 menitnya bintang ini lebih berharga daripada 10 menitnya orang nggak terkenal ini. Tapi ketika gue bilang kayak gitu, mereka bilang, tapi kan orang dengerin radio karena lagu. Gue bilang, orang kalau zaman sekarang dengerin lagu mah, mereka bisa nggak perlu ke radio. Justru mereka ke radio karena mereka pengen ketemu karakter. Nah, sekarang keengganan mereka untuk geser, ngasih ruang untuk... Tapi ada radio masih ngasih ruang untuk karakter ya, masih ada itu. Iya, masih ada. Tapi keengganan radio secara umum untuk ngasih ruang untuk itu, membuat penyiarnya jadi ngeluarin karakternya di podcast, dan podcast itu jadi laku. Dan Setuju. itulah yang membuat pergeseran ini terjadi. Dan bahkan gue lihat lagunya juga bergeseran. Dalam arti ya, lo menyebut nama radio lo, misalnya Punk Rock FM gitu. Nah, Lo nggak nyiarin lagu punk rock. Ngerti ya. ya sih? So, apalagi penyiarnya yang lo tahu harusnya dia punya karakter, alasan kenapa lo nyewa dia ya karena dia kalau ngomong ya ngentot-ngentot gitu. Tapi ya you know the rule, and that's the case now. Makanya pada pindah ke podcast. Tapi kalau dulu ada yang bilang, radio killed the video star. I don't know what's gonna kill podcast after this. Podcast sih prediksi banyak orang masih akan sangat panjang ruang pertumbuhannya karena banyak orang percaya the future is audio. Yeah, that's interesting. Iya, karena I don't have it right now, but I would like to, untuk punya Alexa, untuk punya dan makin kesini tuh makin brilian gitu mereka nih, voice command itu makin brilian, dan itu berarti audio. Dan kalau Spotify mulai geser dari platform mainin musik ke platform audio, they are getting themselves ready for something huge. Yeah, they know what they're doing. Gue dengerin podcast yang menginterview orang yang bikin Spotify, orang Skandinavia kan, orang apa? Gue lupa. Finland apa Swedia atau ya kan? Gue inget banget, salah satu yang paling menarik dari omongannya dia adalah dia bilang, gue besar di generasi Napster. Iya, sebelum Facebook. Sebelum Facebook, sebelum ada iTunes bahkan. Iya. Dia waktu tahu Napster tuh kagetnya bukan main. Habis itu dia pikir ini bisa jadi sesuatu. Bayangin anak muda dengerin Napster, tiba-tiba itu jadi hidupnya gitu. Ya, kalau yang di social film apa sih? Social Network yang mainin Justin Timberlake kan? Iya, Sean Fanning. Iya. Napster ya, betul. Napster, benar. Ya, anyway, ini kita udah panjang. Yes. Gue udah prediksi sih kita bakal nggak berhenti karena saya berbicara dengan Ias Lawrence dan saya sendiri juga suka bicara. Tapi congratulations again with the Spotify deal. Thank you. It's a big step. Cuman let's see what this brings, because I have no idea. Iya, tapi gue percaya sama lu dan juga sama beberapa anak-anak yang di saat ini diakuisisi sama Spotify. Gue yakin yang menjadikan mereka podcaster adalah mereka dan bukan Spotify-nya. Ada Spotify, ada deal, nggak ada deal dari Spotify, ya mereka adalah mereka gitu. Yeah. Dan that's why people love you, that's why people love everybody else gitu. Jadi thank you. Congratulations sekali lagi. Terima kasih. Dan mohon maaf harus memaksa lu untuk narik lagi ke sini setelah mati lampu. Jadi kalau PLN dengerin, tolong ya daerah Tambun ya, Pak, Ibu. Tolong diperhatikan. Tetangga gue, lo tau tetangga gue Sule kan? Gak tau ya? Oh ya? Gak tahu gue. Nempel rumah gue sama Sule. Astaga. Nah, itu gue ngeliat di situ, wah kasihan juga ya, udah syuting tiap ini siang, malamnya gerah ya kan.
Wah, kesian loh. Kesian. Wah gila, berarti rumah lu Iya. gede ya bro? Ketahuan. Ya, tapi kalau dibandingin Sule jauh. Sule tuh ada ininya, ada apa marking gitu di temboknya, SE. Di granitnya gitu. Apaan? Su- Sule? Sule Enterprise. Gokil! Gue baru tahu Sule Enterprise, gokil. Iya. Oke, Anyway, Iyas, thank you. terima kasih banyak. Terima Nanti kasih, kapan-kapan terima kita kasih. ketemu lagi, kita ngobrol Siap. lagi ya. Thank you Alright. bro. Bye. Thank Take care. you.